Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, eee, mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan nama saya Revalina Novianti, ada rekan saya Adelia Zahra Ananda, Adi Saputra, Alif Maulana Rosa, Intan Fitria Kalila, dan Keisha Putri Wijayanti. Pada kesempatan kali ini, kami pakai data variabel dependennya itu uang saku dan variabel independennya itu alokasi makan dan hiburan rekreasi. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu uji normalitas variabel. H0 itu berasal dari distribusi normal, lalu H1 itu data yang tidak berasal dari distribusi normal. Kriteria keputusannya itu jika value-nya itu di atas 0,05, kita gagal menolak H0 atau data mengikuti distribusi normal. Jika value-nya di bawah atau sama dengan 0,05, kita menolak H0 atau data tidak mengikuti distribusi normal. Ini hasil dari uji normalitasnya. Lalu dikarenakan jumlah data itu cukup besar, maka kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi yang sangat kecil, 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga tolak H0 yang berarti ketiga variabel ini tidak berdistribusi secara normal. Bisa dilihat juga pada visualisasi di bawah ini, ketiga variabel ini memiliki skewness yang positif. Next. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, sebenarnya masih bisa dilakukan regresi, namun akan mengakibatkan bias pada model. Terdapat beberapa teknik untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu transformasi data, box cost, log transformation, dan lain-lain. Yang kedua, gunakan model robust, menggunakan model yang tidak mengasumsikan distribusi normal dari residual. Yang ketiga, regresi non-parametrik, menggunakan metode regresi yang tidak mengasumsikan distribusi tertentu dari data. Selanjutnya, yang kedua itu identifikasi outlier-nya. Berdasarkan visualisasi di atas, ketiga variabel teridentifikasi memiliki outlier. Outlier adalah data yang jauh berbeda dari data lainnya dalam dataset. Outlier dapat memiliki dampak signifikan pada hasil analisis statistik dan model prediktif, termasuk regresi. Adanya outlier dapat menyebabkan bias pada model dan menyebabkan tidak terpenuhinya asumsi klasik seperti normalitas dan heterokedastisitas. Selanjutnya adalah pengujian ANOVA. H0 adalah variabel makan tidak berpengaruh terhadap uang saku. H1 adalah variabel makan berpengaruh terhadap uang saku. Boleh di next. Diperoleh nilai signifikansi sangat kecil, yaitu 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga tolak H0. Terbukti terdapat pengaruh terhadap uang saku. H0 sama dengan variabel hiburan, rekreasi tidak berpengaruh terhadap uang saku. H1, variabel hiburan, rekreasi berpengaruh terhadap uang saku. Diperoleh nilai signifikansi sangat kecil, 0,004 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga tolak H0. Terbukti terdapat pengaruh hiburan, rekreasi terhadap uang saku. H0 sama dengan interaksi variabel hiburan, rekreasi, dan makan tidak berpengaruh terhadap uang saku. H1, interaksi variabel hiburan, rekreasi, dan makan berpengaruh terhadap uang saku. Diperoleh nilai signifikansi 0,08 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga gagal tolak H0. Tidak terbukti terdapat pengaruh interaksi variabel hiburan,
rekreasi, dan makan terhadap uang saku. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada korelasi antar variabel. Berdasarkan hasil korelasi Pearson, diketahui bahwa terdapat korelasi yang kuat di antara variabel. Variabel hiburan rekreasi memiliki koefisiensi korelasi tertinggi terhadap variabel target uang saku. Namun terdapat korelasi yang kuat juga di antara variabel independen. Hal ini dapat mengidentifikasikan adanya multikolonialitas dalam data. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada uji regresi dan asumsi klasik. Berdasarkan hasil regresi berganda, model mendapatkan R-square 0,696 dan adjust R-square 0,683. Hal ini menunjukkan model regresi dapat menjelaskan 68% varian dalam data. Model memiliki performa yang cukup bagus untuk memprediksi jumlah uang saku. Yang pertama ada uji asumsi multikolineritas. H0 adalah tidak ada multikolineritas yang signifikan antara variabel independen. H1 adalah ada multikolineritas yang signifikan antara variabel independen. Diperoleh nilai VIV di bawah batas toleransi 5 sehingga cukup bukti untuk menyatakan tidak ada multikolineritas di antara variabel independen. Lalu yang kedua ada uji autokolerasi. H0 adalah tidak ada autokolerasi dalam residual. H1 adalah ada autokolerasi dalam residual. Batas bawah yaitu 14625 dan batas atas 16283. Diperoleh nilai disturbin Watson 1,972 lebih besar dari batas atas sehingga cukup bukti tolak H0. Hal ini menunjukkan adanya autokolerasi negatif pada residual. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji Glaser atau heteroskedastisitas. H0 menunjukkan varian residual adalah konstan. H1 varian residual tidak konstan. Data tersebut diperoleh nilai signifikansi untuk kedua variabel independen lebih dari 0,05, sehingga terdapat cukup bukti untuk gagal tolak H0. Hal ini berarti variansi residual konstan. Dan yang terakhir, normalitas. Boleh di next. H0, hipotesis 0 itu datanya berasal dari distribusi normal. Dan H1, hipotesis alternatif, itu datanya tidak berasal dari distribusi normal. Diperoleh nilai signifikansi sangat kecil 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga cukup bukti untuk gagal tolak H0. Maka residual terbesar terdistribusi normal. Boleh di next. Cukup sekian materi ujian akhir semester yang kami buat mengenai variabel kelompok distribusi normal, outlier setiap variabel, hipotesis antar variabel independen dan dependen, korelasi antar kedua variabel, dan yang terakhir itu uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.